namun ruang kebahagiaan mereka juga menuju perjalanan ibadah yang panjang, menuju rumah tangga yang diharapkan dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kami mohon kepada hadirin sekalian untuk berkenan berdiri sejenak, sembari mengiringi dengan doa dan sholawat. Sekali lagi dimohon hadirin sekalian berkenan berdiri, dan marilah kita sambut kedua mempelai yang berbahagia, Ananda Risma Nurmalita dan Miftah Irsyad Rizqullah, untuk memasuki ruang acara dan menuju ke pelaminan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Irsyad Rizqullah, putra ke-1 dari Bapak Hanan Wiono Artanto dan Ibu Lisa Agustina. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah kita memahami bahwa cinta yang terindah adalah cinta yang berlabuh dalam ikatan pernikahan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mewakili dari keluarga Sohibul Hajah, kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan juga doa-doa yang akan dibacakan untuk kedua mempelai. Hari ini tentu menjadi suasana bahagia bagi kedua keluarga besar dari Bapak Suwiji dan juga Bapak Hanan. Untuk itu, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara ini menjadi awal dari kebahagiaan kedua mempelai, marilah kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Membacakan surah An-Nisa ayat 1, dilanjutkan dengan surat Ar-Rum ayat 21 dan Al-Hujurat ayat 13, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Suhan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعلناهم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangan Hawa, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para alim ulama, para tokoh, keluarga mempelai dan hadirin sekalian, izinkanlah saya di pagi yang indah ini, seindah bersatunya dua insan lelaki dan wanita dalam ikatan pernikahan, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah yang semoga tausiah ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, baik yang baru saja menikah, terkhusus kedua mempelai, atau yang sudah menikah dan akan menikah. Ketahuilah sesungguhnya pernikahan itu Allah Ta'ala sebutkan dengan kata yang indah sekali. Akan pernikahan disebut oleh Allah Ta'ala
sebagai mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh. Sebab dengan perjanjian yang kokoh itu, segala sesuatu yang tadinya haram terjadi antara lelaki dan wanita menjadi berpahala. Sesuatu yang diharamkan menjadi halal, sehingga menjadi kebaikan bagi keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sangat paslah kalau kita mesti mengetahui apakah hikmah dari pernikahan. Sebab dengan mengetahui hikmah pernikahan, kita akan bisa memberikan arti yang lebih dalam untuk pernikahan kita. Kita bisa memahami apa manfaat yang Allah siapkan di dalam pernikahan, agar kita lebih semangat untuk menjalani pernikahan ini dengan semangat semakin hari semakin baik menuju ridha Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah pernikahan paling tidak ada 5. Yang pertama, pernikahan adalah dalam upaya untuk mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan benar-benar termasuk umatku. Adapun hikmah kedua, maka dengan pernikahan itu, dengan izin Allah, seseorang akan mendapatkan kemungkinan mendapatkan amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang sekalipun orang yang mengamalkannya sudah meninggal di dalam kubur, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka dari pernikahan yang dengan izin Allah, dari mereka berdua lahir anak yang soleh dan solihah, maka ini adalah merupakan amal jariyah. Sebab mereka akan mendoakan kedua orang tuanya yang sudah ada di dalam kubur. Nabi mengatakan yang artinya apabila manusia mati maka terputus amalnya, kecuali di antaranya adalah awaladin sholihin, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Adapun hikmah ketiga, maka sesungguhnya dengan pernikahan itu seseorang sebenarnya telah menyempurnakan separuh agamanya. Nabi berkata, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi, falyattaqillah fi nisfil baqi." Apabila seorang menikah, hakikatnya dia telah menyempurnakan separuh bagian agama. Sebab agama itu terbagi dua, yang satu menjalankan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Dan dengan menikah itu, dengan izin Allah, bagian yang kedua, yaitu menjauhi larangan, akan bisa dihindarkan. Sebab larangan yang paling banyak dilakukan manusia hari ini diantaranya adalah dalam masalah perzinahan. Lalu kemudian hikmah yang keempat, sesungguhnya pernikahan itu adalah sebagai ibadah yang tidak berkesudahan. Ibadah yang insya Allah akan dilakukan hingga keduanya berpisah, hingga keduanya kembali kepada Allah. Sebab dalam pernikahan itu apapun bernilai ibadah. Senyumnya istri kepada suami, atau sebaliknya, atau candanya mereka berdua, itu semua bernilai ibadah. Adapun yang kelima, maka pernikahan itu adalah satu wasilah sarana untuk mendapatkan meraih kehidupan di dunia ini sebelum akhirat, kehidupan yang penuh ketentraman, cinta, kasih sayang di antara dua orang yang saling mencintai. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Farid, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan kalian untuk dari jenis kalian sendiri, lalu dijadikan agar kalian tentram, taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan menjadikan untuk mereka berdua rasa cinta dan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kiranya kiat untuk bisa meraih hikmah pernikahan tadi?
Sebab kita melihat bahwasanya tidak jarang pernikahan itu kandas di tengah jalan. Ibarat kapal yang karam sebelum sampai ke pulau tujuan. Maka dari itu kita mesti mengetahui bagaimanakah cara agar kita mendapatkan hikmah pernikahan yang begitu mulia yang disebutkan tadi. Para jamaah sekalian, adapun cara yang pertama adalah hendaknya masing-masing baik suami atau istri, lelaki dan wanita memperbagus niatnya, memperbaiki niatnya. Jangan menikah hanya sekedar ingin menikah atau sekedar supaya tidak disebut, wah kamu belum menikah juga umur sekian. Tetapi hendaknya menikah tujuannya untuk meraih keridhaan Allah. Sebab Nabi bersabda, salah satu hakul Allah anuhum, Allah akan pasti menolong 3 orang. Salah satunya an-nakih alladzi yuridul afaf, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kemuliaan diri. Maka luruskan niat, perbaiki niat agar selama pernikahan itu ditolong oleh Allah. Yang kedua yang sangat penting adalah hendaknya suami istri mengetahui, mengenali apa kewajiban masing-masing. Dan hendaknya masing-masing supaya betul-betul berusaha mewujudkan kewajiban untuk pasangan. Janganlah melihat apa hak masing-masing, tapi apa kewajiban saya yang saya harus penuhi, saya berikan kepada pasangan. Karena apabila suami istri betul-betul menjadikan kewajiban ini yang perlu ditunaikan kepada pasangannya, yang betul-betul diperhatikan, maka otomatis masing-masing mendapatkan haknya. Paling tidak, para hadirin sekalian, seorang suami memiliki 3 kewajiban. Yang pertama, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Allah Ta'ala mengatakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Suami adalah atau laki-laki adalah pemimpin para wanita atau istri. Pemimpin dalam arti membimbingnya, dalam arti mendidiknya, dalam arti mengarahkannya. Ingatlah seorang suami begitu mengatakan ijab atau qabul dari ijab itu, mengatakan aku terima nikahnya, maka saat itu juga berpindah tanggung jawab orang tua si wanita kepada si laki-laki, kepada suami. Maka hati-hati apa yang terjadi pada istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Suami hendaknya menjadi contoh teladan dalam kebaikan. Jadilah suami yang paling pertama menjalankan apa yang dia perintahkan dan paling jauh menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua, hendaknya seorang suami berusaha memberikan nafkah yang halal sebaik-baiknya. Jangan menjadi suami yang bakhil, pelit kepada istrinya. Sebab setiap nafkah yang diberikan suami kepada istri akan bernilai sedekah. Lalu yang ketiga, kewajiban suami adalah memperlakukan istrinya dengan cara baik, cara yang ma'ruf. Allah sendiri berpesan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Baik dari segi ucapan yang lembut, baik dari segi perbuatan yang lembut. Jangan pernah membanding-bandingkan istri dengan wanita lain, bahkan dengan ibunya sekalipun. Jangan menyakiti perasaannya, merendahkan harga dirinya, dan jangan memukul pada wajah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi berwanti-wanti, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku sendiri adalah yang paling baik kepada keluarganya dibanding kalian. Baiknya laki-laki bukannya dilihat ketika di luar rumah, bahkan ukuran sejati baiknya laki-laki ketika di dalam rumah, bagaimana cara memperlakukan istri. Kita akan meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir para jamaah sekalian, sebelum doa, saya akan bacakan satu tulisan dari istri saya. Tulisan dari istri saya. Tulisan ini mari kita dengarkan, itu jadi renungan kita, terutama ibu mempelai. Saya bacakan. Kita menengadahkan kedua tangan kita menundukkan kepala kita memohon bermunajat dengan hati yang penuh khusyuk harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kedua mempelai dan kebaikan kita bersama. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui semua isi hati, yang maha pengasih, maha lembut kepada hamba-hamba-Nya. Ya Allah, jadikanlah pernikahan mereka berdua pernikahan yang penuh keberkahan. Jadikanlah pernikahan mereka pernikahan yang penuh kebahagiaan, ya Allah. Berikan berkah kepada mereka di saat lapangnya dan di saat sempit. Berikan ya Allah keberkahan di saat suka dan tidak suka. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah yang maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui semua isi hati, yang maha pengasih, maha lembut kepada hamba-hamba-Nya. Ya Allah, jadikanlah pernikahan mereka berdua pernikahan yang penuh keberkahan. Jadikanlah pernikahan mereka pernikahan yang penuh kebahagiaan, ya Allah. Berikan berkah kepada mereka di saat lapangnya dan di saat sempitnya. Berikan ya Allah keberkahan di saat suka dan tidak suka. Ya Allah, satukan hati mereka sebagaimana Kau telah satukan hati orang yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikanlah pernikahan keberkahan untuk diri mereka, keluarga mereka, dan teman-teman mereka. Dan juga berkahilah pernikahan kami, ya Allah. Perbaikilah pernikahan kami. Jadikanlah pernikahan kami semua pernikahan yang kekal di dunia wal akhirah, hingga kami bertemu dengan pasangan kami di jannah kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazaju buffet ya yang sudah disiapkan, silakan ambil seperlunya, secukupnya. Kemudian jangan lupa diawali dengan doa dari Mbak Iswa. HM Al-Banjari disilakan.
Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul qadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul qadra tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wa sammi'hum min ad-dambi wa ghafaru dhunubahum, wa sammi'hum min ad-dambi wa ghafaru dhunubahum. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah.
رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير